Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk orang yang masih hidup agar mereka bisa bertobat dan memperbaiki diri dan menempuh jalan Robnya. Terbukti ayyuhal ikhwan, ya semakin kita mempelajari agama ini, kita akan tahu bahwasanya tidak ada solusi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan hiruk pikuk dunia ini kecuali dengan apa? Agama Islam. Agama Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di dunia ini. Ada orang menyangka bahwasanya dia akan bahagia dengan banyaknya harta. Padahal banyak orang kaya tidak merasakan kebahagiaan. Ya, ada seorang kaya di Indonesia yang dia itu masih kafir. Bajunya itu nyentrik banget. Tiap di foto beda-beda terus bajunya. Ya, saya rasa bajunya itu sekitar 4 jutaan, 5 jutaan lah. Kalau setiap pakai baju gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Sangat kaya, sangat kaya. Dan dia mengatakan, ya orang mungkin melihat saya penuh dengan kemewahan, tapi saya belum merasakan kebahagiaan. Ya, saya belum merasakan kebahagiaan. Berbeda dengan, coba kita tanya, ada seorang yang mungkin kerjaannya hanya tukang tambal ban, atau kenek bangunan, atau tukang sapu, atau cleaning service. Dia yang penting nafkah terpenuhi, yang penting bisa sholat berjamaah, masih bisa terus sholat malam. Ketika ditanya, apakah kamu bahagia di sini dengan kehidupan seperti ini yang apa adanya? Ya, saya bahagia, saya sangat bahagia. Dia mengatakan saya sangat bahagia. Ada salah satu teman kita cerita ke saya punya paman, dia itu punya ratusan hektar sawit. Dan proyek, dia itu developer juga, punya banyak aset dan sebagainya. Hartanya ya sudah banyak sekali lah. Kalau ke hotel pun ingin hotel yang paling VIP dan sesuai dengan selera dia. Pernah katanya teman kita ini, saya pernah ke hotel nyupirin dia ketika dia di Sumsel karena proyeknya lagi di Sumsel. Dia sudah bayar tuh hotel mahal, berapa juta dia bayar. Ketika dia lihat granit, ya granit bukan alas kayu, hotelnya itu bukan alas kayu. Nah, sudah kita cabut, saya nggak bisa tinggal di hotel yang seperti ini. Sudah bayar berjuta-juta untuk hotel. Akhirnya cari yang hotelnya alasnya kayu. Allah musta'an. Uangnya habis sia-sia. Bertamu ke teman kita yang dia adalah ASN yang insya Allah jujur ya. Ya, guru, waktu itu adalah guru. Dijamu ketika itu bertamu di rumahnya yang katanya sih rumahnya cuma 21 meter persegi ya, rumah dinasnya itu. Dengan tambahannya berarti lebih dikit lah. Berarti kan kecil ya. Dapat rumah dinas yang kecil. Ya, mungkin juga jabatannya juga masih kecil ya. Akhirnya kemudian dia cerita, saya jamu dia makan ikan nila, katanya digoreng, bikin sambal. Kemudian masak tahu yang digoreng langsung tahu kotak itu dimasukkan sayur, berapa sayur, lalapan. Saya lihat dia tuh lahap sekali makannya. Dia lahap sekali makannya, kayak kurang-kurang aja gitu. Padahal cuma nila dan tahu tambah sambal tambah sayur. Dia bilang, "Pacak kau hidup mah ini ya," katanya. Iya, Mang. Saya itu hidup dengan istri paling untuk makan minum cukup 1 juta sebulan, ya. Cukup 1 juta sebulan atau 1.200.000 lah seperti itu. Cukup, saya bilang.
Dan malah itu lebih, kita masih bisa begini, kata beliau. Dilihat rumahnya, pacak kau hidup mah ini ya. Tapi itu bukan, nadanya itu bukan menghina, tapi dia kagum. Dengan kehidupan yang sederhana ini kamu bisa merasakan kebahagiaan. Seperti itu maksudnya. Dengan yang seperti ini, tapi kok kamu bisa merasakan kebahagiaan? Nah ini, ya bukan menghina, dia bukan menghina, bukan sedang menghina, tapi malah bangga dengan kesedikitan itu, tapi hidupnya Masya Allah bisa tenang, nyaman, merasakan kebahagiaan gitu. Itu sebenarnya yang dia cemburui itu. Yang dia bergaul melimbang dengan harta, tapi apa? Tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, tidak mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, kalau mau bahagia, kembalikanlah kepada agama Islam. Ikuti petunjuk Allah, ikuti petunjuk Rasul. Hati menjadi tenang. Semakin jauh kita dari Allah dan Rasulnya, hati ini semakin kering. Bukannya kebahagiaan yang kita dapatkan, bukannya kebahagiaan, kegusaran di dalam hati yang kita dapatkan. Sebagaimana daun itu kering, itu hati kita akan kering seperti daun. Dia mau ngapa-ngapain juga sulit. Ya, tetapi coba ketika keimanan sudah masuk di dalam hati, hidup ini rasanya bahagia. Istri, ya, sholat 5 waktu, istri tidak suka mengganggu tetangga, istri memperhatikan rumah dan anak, memperhatikan agama anak-anak. Ini merupakan kebahagiaan. Paham agama, tahu halal dan haram. Ini dapat istri, kita butuh motor nih. Kapan kita ke bank lagi? Kapan kita ke leasing lagi? Ya Allah, walaupun kita punya gaji bulanan, gaji berapa? Kalau permintaannya, ya, motor harus yang 40 juta, mobil harus yang 400 juta. Padahal DP-nya dia punya. Beli mobil yang 120 juta aja bisa dapat mobil second yang lumayan bagus ya. Layaklah, nyaman lah sudah itu insya Allah, ya kan? Tidak harus yang 400 juta, harus ke leasing, hutang lagi. Bukannya hidup tanpa dengan kebahagiaan, ya, tapi apa? Dengan kesulitan. Banyak orang sekarang ini mencari harta untuk mendapatkan, katanya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, ya kan? Tapi ternyata dia sendiri menghancurkan hidupnya dengan apa? Dengan sebab-sebab yang berbalik dengan itu. Dia sudah tenang, hidup bisa makan hanya sesuai dengan tabiatnya, tanpa hutang, malah bisa menabung, bisa menyumbang, bisa berbagi dengan tetangga. Malah dia sempitkan hidupnya dengan hutang-hutang, dengan kasus-kasus, dan juga dengan yang haram. Auzubillahi min dzalik. Bukan ketenangan yang dia dapatkan. Banyak orang ke dunia dunia hiburan ya, dunia hiburan atau klub malam atau diskotik. Mereka mencari apa? Ketenangan, kebahagiaan. Berarti apa? Hidup mereka itu sehari-harinya dalam keadaan apa? Susah, berat, sumpah. Berbeda dengan orang yang beriman. Dia merasakan dia itu bekerja, ini ibadah saya. Dia meniatkan bagaimana saya bekerja, bagaimana saya berdagang, bagaimana saya seperti ini. Ini ibadah saya. Tekanan-tekanan yang saya dapatkan, inilah tantangan hidup saya untuk beribadah. Kan seperti itu. Kesulitan-kesulitan yang didapatkan, ya, seperti dia harus bersafar misalkan untuk berdagang atau untuk apa. Kalau dia sebagai pegawai mungkin ditekan dengan, ini bulan apa nih? Bulan Oktober ya. Nah sebentar lagi Desember nih. Bulan November membuat laporan sudah. Oh, tapi kalau dia niatkan itu sudah, inilah tantangan saya untuk mencari rezeki yang halal. Ini malah dia nikmati pekerjaan itu. Kalau terpaksa harus lembur, tidak apa-apa, saya lembur. Bismillah, yang penting selesai apa? Halal.
Bagaimana saya nafkahi istri saya dengan yang halal. Atau misalkan lembur nggak digaji, taruhlah ini untuk mengganti ya korupsi saya yang katakanlah apa? Ngabsen, datang dan pulang tapi ternyata bolong di tengahnya 2 jam. Ini kan ada ini kan seperti itu. Ya, bolong 2 jam, bolong 3 jam. Allah musta'an. Ya, kita katakan seperti itu. Ini taruhlah lembur ini yang nggak dibayar. Sama juga. Ini untuk menutupi dosa-dosa saya, ya korupsi waktu saya, mungkin seperti itu. Ya kan? Dia nikmati itu. Dia nikmati pekerjaannya. Ya, meskipun hanya jadi tukang taman atau tukang bersih-bersih. Meskipun jadi supir perjalanan jauh, nikmati. Ini rezeki halal saya, insya Allah, gitu kan? Seperti itu. Allah alam bisawab. Betapa banyak orang yang memiliki harta, bergelimang dengan harta. Mereka cemburu dengan petani yang pergi di pagi hari sebelum zuhur atau zuhur dia sholat zuhur pulang ke rumahnya menikmati senda gurau bersama anak keluarganya, sore hari bersama keluarganya. Di mana orang-orang kaya itu rata-rata banyak. Seperti ada satu artis India ya, mungkin antum dengar kabarnya dekat-dekat ini. Anaknya mau bertemu bapaknya yang aktor. Mau bertemu bapaknya itu harus bicara dulu sama manajernya. Ngatur waktu dulu. Alamak, ya Allah, saya langsung bilang dalam hati saya, kan kita ambil hikmahnya dari berita itu. Saya setiap hari alhamdulillah, anak-anak saya mau ketemu saya, ketemu tiap hari gitu, nggak perlu. Saya juga nggak ada manajer ya, nggak ada ya saya manajer ya, belum butuh kali ya. Ya manajemen nggak ada, manajemen gitu kan. Kalau mau ketemu saya juga tinggal pergi ke pondok Senin sampai Jumat ada pagi hari ya, cari aja di situ, insya Allah ada, nggak repot-repot, insya Allah. Ya. Allah alam bisawab. Jadi seperti itu ya ikhwan. Jadi kalau mau cari kebahagiaan, carilah pada Islam.